Yang terhormat Dr. Anda Haji Syamsida MPD, perkenalkan nama saya Nuriskianti, NIM 2002076020033. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi pelayanan prima, excellent service, dan non-excellent service. Pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan dalam hal pelayanan. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelayanan internal maupun eksternal. Berdasarkan standar dan prosedur pelayanan, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Kemudian, pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan prima adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi, pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa kepedulian organisasi yang berorientasi keuntungan atau organisasi yang berorientasi sosial terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang diberikan. Pengertian excellent service. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas, atau definisi pelayanan prima yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yakni memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hasil observasi Chicken Master. Chicken Master adalah ayam goreng yang mempunyai cita rasa asli Taiwan yang dihadirkan oleh perusahaan Foodie Capayata Miratusani Indonesia. Pertama kalinya restoran Chicken Master dibuka pada tahun 2014 di Taiwan. Master, itulah nama dari maskot Chicken Master, macan yang penuh semangat, dan joy, keceriaan, adalah salah satu resep rahasia kami dalam melayani Anda. Dengan maskot dan keceriaan ini kami akan membawa Chicken Master ke seluruh Indonesia. Tempat makanan ini yang ada di Makassar, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Peterani 2, nomor 14 Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini buka pada pukul 6 pagi sampai jam 10 malam. Pengertian non-excellent service. Non-excellent service adalah pelayanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Hasil observasi Coto Makassar Angin Mamiri. Warung Coto Makassar racikannya seharga 10.000 per porsi. Dengan harga yang relatif terjangkau membuat warung ini tidak pernah sepi. Terlebih lagi, warung yang memiliki beberapa cabang di Kota Makassar ini buka 24 jam setiap harinya. Hidangan Coto Makassar pada umumnya dikonsumsi bersama ketupat atau nasi. Tak terkecuali dengan warung Coto Angin Mamiri ini, tak hanya ketupat, warung Coto Angin Mamiri juga disediakan kerupuk kacang sebagai menu pelengkap. Selain itu, para pelanggan juga diberikan kebebasan untuk memilih isian coto, mulai dari daging, jeroan, hati, jantung, usus, dan sebagainya. Varian isian coto yang dipilih tidak mempengaruhi harga tiap porsinya. Walaupun hanya menyediakan Coto Makassar, warung Coto Angin Mamiri turut menyertakan aneka minuman. Ke dalam daftar menunya ada beberapa jenis jus, es teh, dan sejumlah menu minuman lainnya. Dan tentunya harganya pun tak akan sampai menguras kantong.
konsep sikap. Sikap yang harus dimiliki diantaranya sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri, karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaan. Yang kedua, konsep perhatian. Saat melakukan pelayanan kepada konsumen, maka perlu memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya. Yang ketiga, konsep tindakan. Dalam konsep tindakan, misalnya, seorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumennya. Karakteristik kualitas dari pelayanan prima. Yang pertama, penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada para pelanggan, karena dengan penampilan yang baik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Yang kedua, kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan santun, sabar, dan tidak egois, karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan, baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial. Yang ketiga, kesediaan melayani. Pegawai harus profesional atau harus benar-benar dalam melayani pelanggannya. Sebagai tugasnya, yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukannya. Yang keempat, pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya. Yang kelima, tepat waktu dan janji. Dalam pelayanan, maka pegawai dalam melakukan tugasnya, jika membuat janji dengan pelanggan, harus diperhitungkan terlebih dahulu apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati. Yang keenam, kejujuran dan kepercayaan. Dalam melakukan pelayanan, harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal, baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, dan jujur dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Yang ketujuh, efisien. Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan harus efisien dan efektif, karena pelanggan menuntut hal-hal tersebut. Yang kedelapan, kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan berupa suatu keputusan, maka harus memiliki kepastian hukum. Yang kesembilan, keterbukaan. Setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan izin, maka keterbukaan perlu dilakukan. Sikap keterbukaan itu akan mempengaruhi pada kejelasan informasi kepada masyarakat dan pelanggan. Yang 10, biaya. Dalam pelayanan maka perlunya penentuan pembiayaan yang wajar. Oleh karena itu, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan dan sesuai peraturan. Yang ke-11, tidak rasial. Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan politik, jadi harus melayani secara merata. Yang ke-12, kesederhanaan. Prosedur atau cara pelayanan kepada para pelanggan harus dipermudah dan tidak terbelit-belit dalam pelaksanaannya. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan pelayanan prima. Yang pertama, menawarkan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi. Yang kedua, membantu pelanggan membuat keputusan pembelian untuk barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mempromosikan kepercayaan pelanggan pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh penjual. Keempat, tingkat kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, untuk menghindari berbagai jenis pertanyaan atau keluhan dari pelanggan kepada penjual,
produk atau layanan atau keluhan dari pelanggan kepada penjual produk atau layanan yang mereka jual. Yang keenam, sehingga konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan dan pertahanan loyalitas pelanggan sehingga mereka terus membeli barang atau jasa yang dijual. Kesimpulan, dari beberapa penjelasan di atas, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas terhadap pelayanan tersebut. Salah satu tujuannya dan manfaatnya yaitu untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan, supaya dapat memenuhi serta memuaskan pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan tetap setia untuk membeli produk atau jasa yang dijual. Sekian dan terima kasih.